Ortodoksi adalah dasar iman yang sejati. Selamat Natal, saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya bisa merayakan Natal bersama tahun ini dengan new normal. Semoga kita tetap sehat dan menjadi berkat. Kalau di video sebelumnya kita telah belajar historisitas Natal. Mulai dari yang pertama, ada Uskup Telescoporus dari Roma tahun 126. Beliau merupakan penerus garis kerasulan Petrus. Kedua, ada Martyrolus dari Kaisaria tahun 170 Masehi yang merupakan penerus garis kerasulan Yakobus. Ketiga, ada Theophilus dari Antioquia Syria tahun 176 Masehi yang merupakan penerus garis kerasulan Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Yang keempat, ada Baba Demetrius dari Alexandria tahun 189 Masehi, merupakan penerus garis kerasulan Markus. Kelima, ada Hippolytus dari Roma tahun 202 yang merupakan penerus garis kerasulan Petrus dan murid Irenaeus. Keenam, ada Julius Africanus tahun 200. Ketujuh, ada Irenaeus dari Lyon tahun 202 yang merupakan penerus garis kerasulan Yohanes. Kedelapan, ada Clement dari Alexandria yang hidup sejaman dengan Baba Demetrius tahun 215 yang merupakan penerus garis kerasulan Markus. Minimal kita menemukan 8. Ini baru sebagian dari dokumen yang kita jadikan bahan belajar bersama. Kalau kita pelajari, kita bisa membuat kesimpulan. Murid dari para rasul Tuhan Yesus merayakan Natal tanggal 25 Desember. Jadi apa dasarnya kita menolak Natal 25 Desember? Bukankah para rasul hidup sejaman dengan Yesus? Bahkan Rasul Markus itu usianya selisih 3 tahun dengan Yesus Kristus Tuhan kita dalam wujud inkarnasinya di dalam kemanusiaan. Jadi kita mendapatkan informasi konkret, faktual dari saksi mata yang hidup sejaman, yang itu diteruskan kepada para murid-muridnya, kepada penerusnya, dan semua mereka memiliki dokumen. Kalau kita lihat, ini dokumen dari Hippolytus, ini dokumen dari Alexandria, Baba Demetrius, dan juga ini dokumen-dokumen semua kita miliki. Jadi kita sangat bangga dan kita percaya diri merayakan Natal tanggal 25 Desember. Belum lagi kalau kita mau membuka dokumen-dokumen dari Epifanius dan juga Yohanes Chrysostomus, ada Tertullianus, ada Agustinus, dan masih banyak lagi yang akan kita kaji bersama ke depannya. Jadi sekali lagi saya tekankan, 25 Desember bukanlah perayaan Sol Invictus, bukan perayaan Saturnalia, bukan perayaan Dewa Matahari, anak Dewa Mitra. Itu hanya klaim yang istilahnya teori otak matik matuk yang mencoba mendistorsi iman Kristen. Tetapi syukurlah apa yang kita imani ini kekristenan menyatakan kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kemudian ada lagi yang harus kita selesaikan pada sesi ini, menghadapi teori asumsi berikutnya. Mungkinkah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Karena menurut asumsi mereka, 25 Desember itu musim dingin, ada salju. Nggak mungkin ketika musim salju ada gembala-gembala yang sedang
menggembalakan ternaknya di malam hari sebagaimana tercatat di dalam Injil Lukas. Sebagai konsekuensinya ketika mereka menolak Desember itu kelahiran Yesus Kristus karena mereka beranggapan Desember itu musim salju, mereka membuat teori baru berdasarkan asumsi mereka, yaitu mereka menyatakan di dalam teori asumsi mereka, perhatikan ini, mereka menyatakan Yesus itu lahir bulan Oktober. Ketika kita tanya mereka, bagaimana bisa menyatakan seperti itu? Bagaimana mereka bisa membuat kesimpulan seperti itu? Mana buktinya? Mana dokumennya? Maksimal mereka hanya memunculkan tafsir-tafsir Alkitab yang itu baru tahun-tahun kemarin saja. Mereka nggak punya dokumen seperti kita ini. Ini bukan kesombongan, inilah kebenaran. Ini sejarah, semua ada datanya, ada dokumennya, bisa kita cross check. Lah kalau semua ada datanya, atas dasar apa kita menolaknya? Apalagi ini adalah data dari sejarah kekristenan. Saya jujur melihat para teolog-teolog genit yang selalu memunculkan teori asumsi tanpa bukti yang konkret. Kalau boleh saya mengutip, sekali lagi aja. Kalau boleh saya mengutip lagu dari penyanyi Kristen yang sangat diberkati Tuhan, kemana-mana selalu memberi kesaksian tentang kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sekarang sudah go internasional. Kita tahu bersama Agnes Monica. Di dalam salah satu lagunya, Agnes Monica mengatakan, cinta kadang-kadang tak ada logika. Iman minimal, saya katakan, harus memiliki logika, karena itu adalah wujud kasih kita kepada Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Logika, hikmat kita harus kita maksimalkan. Untuk menjawab teori asumsi ini, marilah, ayo kita luruskan logika dasar bersama. Ingat, teks tidak pernah terlepas dari konteks. Natal itu di Bethlehem memiliki konteksnya sendiri. Natal bukan di Eropa. Mari, sekali lagi, kita bawa paradigma kita kepada konteks di mana Yesus dilahirkan di Bethlehem, bukan Eropa. Mari kita belajar bersama-sama. Kalau kita buka di dalam Injil Lukas ayat 8, Lukas dengan sangat lugas menyatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Inilah yang tidak masuk di akal mereka, para pembuat teori asumsi. Para gembala sedang menggembalakan ternak di waktu malam, bulan Desember. Asumsi mereka Desember itu bulan salju. Ini Bethlehem, bukan Eropa. Dan dari Injil Lukas ini kita memiliki acuan kapan Natal itu terjadi. Para gembala menggembalakan domba ternaknya ini bukan sekedar domba-domba biasa. Karena apa? Kita tahu bersama, bahkan ini sangat umum di dalam kajian teologis. Domba-domba pada masa itu di dalam tradisi Yahudi ada dua jenis domba. Yang pertama, domba rumahan, dan yang kedua, domba di padang gurun. Domba rumahan maksudnya apa? Domba yang digembalakan pada waktu siang hari dan kembali dimasukkan ke kandang pada petang hari. Yang kedua, domba padang gurun. Domba padang gurun pun juga memiliki dua jenis. Yang pertama, domba padang gurun itu adalah domba yang digembalakan di padang pada mulai musim semi, yaitu bulan Nisan atau bulan Maret, dan
dimasukkan ke kandang pada awal musim hujan atau pada bulan di dalam penanggalan Yahudi itu Markeswan. Kalau di penanggalan kita Gregorian ini adalah Oktober. Ini jenis domba padang gurun yang pertama. Jenis domba yang kedua, jenis domba padang gurun. Ini adalah domba-domba khusus yang digembalakan, dipelihara, diseleksi berdasarkan kitab imamat yang khusus dipersembahkan untuk korban di Bait Allah di Yerusalem. Bukan domba-domba sembarangan, bukan domba-domba yang buat sate. Kalau buat sate enak, saya suka. Ini adalah domba yang khusus dipersiapkan sebaik-baiknya, yang sempurna untuk korban di Bait Allah. Domba-domba ini digembalakan sepanjang musim, baik siang maupun malam hari. Domba-domba ini digembalakan tempatnya, perhatikan, di antara Yerusalem dan Migdal Eder, menara domba. Disitulah Rahel dikebumikan. Dan kalau kita melihat di dalam Mika 4 ayat 8, kita melihat disinilah Mesias akan datang. Sehingga kelahiran Yesus, Sang Firman Allah berinkarnasi menjadi manusia sebagai anak dari perawan abadi Maria. Ini bukan suatu kebetulan. Ini adalah momentum sejarah yang luar biasa. Eksistensi Sang Firman Allah yang menjadi manusia telah mengambil tempat di mana menggenapi nubuatan di dalam kitab Perjanjian Lama. Eksistensinya dan juga lokasinya, semuanya menggenapi apa yang telah dinyatakan di dalam kitab Perjanjian Lama. Juga kalau kita melihat di dalam traktat Sekalim, di situ dinyatakan domba yang dipersembahkan di Bait Allah itu yang digembalakan di antara Yerusalem dan Migdal Eder. Disitulah ada tempat yang namanya Bet Sahur. Hal ini, pernyataan ini yang ada di dalam traktat Sekalim juga didokumentasikan oleh Eusebius dari Kaisaria. Kita mau menolak apa lagi? Datanya ada. Tempat itu sekarang telah dijadikan gereja Padang Gembala oleh seorang sejarawan yaitu Antonio Barlusi. Kita pun mungkin setelah COVID-19 ini berakhir, kita bisa main-mainlah pada bulan Desember. Kita bisa buktikan di antara Bethlehem dan Migdal Eder. Semoga kita ada kesempatan untuk berkunjung bersama, menikmati betapa dahsyatnya kasih Allah. Jadi kalau kita membuat kesimpulan awal di sini, di antara Migdal Eder dan Yerusalem sangat jarang muncul salju. Yang muncul salju itu adalah di daerah Israel Utara. Contohnya seperti di Hermon, di Bethlehem pada masa-masa Desember. Kalau kita cross check, bahkan kita bisa cek di internet, suhunya itu di antara 5 sampai belasan derajat Celcius. Nggak mungkin dong ada salju, karena salju itu muncul di bawah 0 derajat. Pasti suhunya minus derajat Celcius. Mungkin nggak di Bethlehem muncul salju? Ada beberapa momentum. Tidak selalu di Bethlehem itu muncul salju. Perhatikan. Jadi, teori asumsi yang dibangun oleh para teologi ini adalah teori yang terlepas dari konteksnya. Menggembalakan domba di bulan Desember dibayangkan seolah-olah menggembalakan domba di padang yang bersalju. Ya jelas nggak ada rumputnya dan nggak mungkin. Itu terjadi di Eropa. Bener nggak?
Kalau di Bethlehem sangat kecil kemungkinannya, sangat jarang sekali ada salju. Ya, mari kita berdoa bersama di momen Natal ini. Semoga kita tetap sehat. Tahun depan COVID semoga sudah hilang. Kita ada berkat, kita bisa ke Bethlehem, kita jalan-jalan, bukan sekedar jalan-jalan ya. Jalan-jalannya kita itu untuk belajar, bukan yang sekedar untuk selfie, untuk pencitraan. Nggak usah. Kita adalah generasi-generasi yang untuk mencerdaskan generasi bangsa kita ini. Karena banyak sekali kekristenan itu disalahpahami. Ayo kita belajar bersama. Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah komen, terima kasih yang sudah men-share video ini. Sehingga kita bisa belajar bersama, bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Pada akhirnya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Shalom.